Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan fuel injection pada sepeda motor. Baik, kita masuk ke materi fuel injection pada sepeda motor. Sepeda motor di Indonesia sudah memakai fuel injection, mulai dari Honda, kemudian Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Semuanya sudah memakai injeksi. Pengertian dasar fuel injection system atau sistem injeksi adalah sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol elektronik yang mampu memasok bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Rangkaian atau diagram komponen-komponennya yaitu mulai dari tangki, kemudian pompa bahan bakar, pressure regulator di sini, kemudian selang tekanan tinggi, kemudian injektor. Tekanan pompa bahan bakar secara umum adalah 294 kPa atau setara dengan 3 kg per cm persegi atau setara dengan 43 PSI. Ini adalah gambar diagram atau tampilan dari sistem injeksi, mulai dari tangki bahan bakar, kemudian bahan bakar akan mengalir melalui pipa, melalui filter dulu, kemudian pipa, kemudian masuk ke injektor. Di injektor akan disemprotkan ke intake manifold dan masuk ke ruang bakar. Keuntungan sistem injeksi yaitu yang pertama mengurangi emisi gas buang, yang kedua lebih hemat bahan bakar, yang ketiga tarikan lebih responsif, yang keempat mesin mudah dihidupkan, yang kelima kondisi idle yang stabil, yang keenam memudahkan perawatan mesin. Komponen-komponen dari sistem injeksi yang pertama adalah ECM atau ECU. ECM adalah engine control module, ECU sama, memberikan sinyal dari sensor, menerima sinyal dari sensor dan melakukan pengolahan algoritma untuk mengirimkan sinyal perintah pasukan bahan bakar, menentukan waktu pengabdian pasukan bahan bakar dan mematikan, mengontrol kecepatan idle dan sistem PJN-FI diagnostik mandiri. Nah, ini ECU atau ECM sama. Kemudian yang kedua adalah injektor. Injektor adalah sebuah solenoid valve. Jadi di dalamnya ada kumparan solenoid terdiri dari needle valve, kemudian plunger, solenoid coil, solenoid spring dan filter. Nah, ini gambarnya injektor. Ini lubang-lubangnya. Nilai normal pembukaan injektor penyemprotan bahan bakar ruang bakar adalah 2,6 miliskon sampai 3,8 miliskon. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah throttle body atau disingkat TB. Dalam TB ini ada 3 sensor. Yang pertama IAT, intake air temperature sensor, yang berguna untuk menyensor atau mendeteksi suhu udara yang masuk ke ruang bakar atau ke mesin. Yang kedua adalah TP, throttle position sensor, untuk mendeteksi posisi katup gas. Yang ketiga adalah MAP sensor atau manifold absolute pressure sensor, berfungsi untuk menyensor atau mendeteksi tekanan udara. Komponen yang selanjutnya adalah EOT atau ECT, engine oil temperature, fungsinya untuk mendeteksi suhu oli mesin. Nah, ini
EOT atau ICT sama. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah BAS atau Bang Angel Sensor, berfungsi untuk mematikan mesin sewaktu sepeda motor terjatuh, di mana sudut kemiringannya lebih kurang adalah 55 derajat plus minus 5. Nilai standar BAS adalah untuk tegangannya 3,978 volt. LAS atau Land Angel Sensor ini sama dengan BAS. Kalau BAS itu pada Honda, kalau LAS pada Yamaha. Fungsinya sama, mematikan mesin sewaktu kendaraan jatuh atau miring. Kalau LAS itu sudutnya 65 derajat, kalau BAS 55 derajat. Komponen yang selanjutnya adalah oksigen sensor, berfungsi untuk mengukur konsentrasi gas buang oksigen, di mana input digunakan untuk men-setting FFR. FFR itu adalah campuran sesuai kebutuhan mesin. Ya, ini komponen-komponennya, letak-letaknya. Ini pada Supra 1X125 FI, ada pompa bahan bakar, kemudian di sini ada ECM, sensor-sensor EOT, map sensor, Bang Angel sensor, kemudian injektor di sini. Nah, ini istilah-istilah pada sepeda motor injeksi. Ada DLC, data link connector, ECM, EOT sensor, IAT sensor, map sensor, mil, malfunction indicator lamp. Kemudian mil adalah kedipan lampu pada dashboard sepeda motor. Jadi sepeda motor injeksi apabila mengalami kerusakan, lampu pada dashboard, lampu cek engine-nya atau lampu milnya akan berkedip. Nah, berapa kedipan itu nanti akan memberikan kode kerusakan. Misalkan seperti ini, satu kedipan artinya ada sensor map yang rusak, sensor mapnya yang rusak atau error. Kemudian kalau 7 kedipan itu adalah EOT, ECT. Kemudian kalau 8 kedipan, throttle position sensor. 9 kedipan, IAT. 11 kedipan, vakum sensor. 12 kedipan, injektor. 21 kedipan, oksigen sensor, dan seterusnya. Lampu milnya ini ada seperti ini, gambar cek engine ini. Nah, ini adalah mil di dashboard atau di speedometer biasanya. Pengukur tekanan bahan bakar atau fuel meter. Standar tekanan bahan bakar standar adalah 294 kPa atau 43 PSI. Nah, ini hal-hal yang penting diperhatikan dalam sepeda motor injeksi adalah jangan mengundurkan pengencangan posisi throttle stop screw, itu adalah settingan dari pabrik. Nah, ini kemudian pengecekan busi, pengetesan busi, kemudian tangki bahan bakar jangan sampai kosong karena akan mudah mempengaruhi optimalisasi pompa bahan bakar. Kemudian diagnosa atau reset pada BGM-FI. Reset atau berfungsi untuk mengembalikan kembali jadi ada kerusakan di sistem injeksi supaya kerusakan tersebut bisa teratasi. Langkah pertama adalah kunci kontak on, menunjukkan kedipan artinya ada kerusakan. Kemudian kita off-kan, pasang DSC atau SCS konektor yang putih ini, warna putih, pada kabel DSC warna merah. Kabel DSC letaknya biasanya dekat aki pada sepeda motor Honda. Kunci kontak on, selang 5 detik
lepas DLC, kemudian pasang kembali sampai mil nyala dan tidak berkedip lagi dengan cepat. Kemudian kunci kontak off, lepas DLC konektor, kemudian kunci kontak on, artinya selesai. Itu langkah mereset sistem injeksi sepeda motor Honda. Fuel injection sepeda motor Yamaha, ini komponen-komponennya pada Yamaha Vision. Sistem aliran hampir sama dengan Honda. Ada tangki bahan bakar, fuel pump, injektor, ECU, filter udara, intake manifold, sensor-sensor sama. Tekanan bahan bakar untuk injeksi Yamaha atau di Vision adalah 250 kPa atau 35,6 PSI. Untuk kerusakan, kabel kerusakan kedipan lampu mil adalah 12 kedipan, itu adalah CKP, 13 kedipan IAP, dan seterusnya. Nih, poin penting untuk servis injeksi yang pertama adalah yang perlu diservis adalah yang pertama reset kode, yang kedua adalah pembersihan filter udara, yang ketiga style clap, yang keempat membersihkan injektor, yang kelima memeriksa tekanan bahan bakar, yang keenam membersihkan atau menyetelkan renggang busi, yang ketujuh pemeriksaan baterai, yang kedelapan pemeriksaan atau pembersihan kabel gas, yang kesembilan adalah pemeriksaan atau mengganti oli mesin. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.